We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Rizal Hendra Pak Pratama, seorang pecinta Kota Pati. Nah, ini kita akan mengulik Kota Pati yang ada di Pantura ini. Mas, Kota Pati itu ada di mana, Mas? Silakan, Mas. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore Pak Sutoyo Raharto. Terima kasih atas saya selaku admin dari akun Instagram Pati Heritage. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing pada sore hari ini. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Pak Sutoyo. Itu aja manggilnya ya Pak saya. Ya, Kota Pati ini secara administratif itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya perbatasan dengan Kabupaten Kudus di sebelah barat, Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, dan Kabupaten Rembang di sebelah timur. Secara karakter wilayahnya, dia ada di pesisir, sebagian pesisir, lalu ada di lereng sebelah timur dan selatan Gunung Muria, dan juga ada di areal Gunungan Kendeng Utara di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Itu kurang lebih karakteristik dari wilayah Kabupaten Pati. Oke. Mas, apa istimewanya Kota Pati, Mas? Silakan, Mas. Ya, berbicara soal istimewa dari Kota Pati, tentunya banyak sekali. Ini menurut pandangan saya sebagai penduduk lokal yang tinggal sejak kecil di Pati. Ada beberapa keistimewaan yang saya rasa menjadi karakter dari Kota Pati itu sendiri. Ada beberapa karakter yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang paling mencolok sampai sekarang ini adalah dari segi budaya, dari segi khususnya kesenian. Mungkin semua hadirin di sini pernah dengar kesenian yang namanya ketoprak. Ini ketoprak yang kesenian ya, bukan ketoprak yang kuliner khas Jakarta. Ya, ketoprak itu kurang lebihnya adalah sebuah kesenian teater yang dia menggunakan bahasa Jawa sebagai dialog dalam menyampaikan isi cerita di dalam pertunjukannya. Dan di Pati ini menjadi, untuk sampai saat ini, ketoprak itu masih sangat banyak sekali dijumpai di Kabupaten Pati. Hanya saja memang di masa pandemi seperti ini mereka terdampak, dan ya cukup prihatin sekali karena sudah hampir sejak bulan Maret lalu 2020 sampai sekarang mereka belum bisa pentas. Sementara menjadi orang-orang yang berkecimpung di dunia ketoprak, ada para pemain-pemain itu, beberapa ada yang menggunakan kesenian ketoprak itu sebagai mata pencaharian, karena di sini sistemnya ketoprak itu ditanggap kalau istilah Jawanya. Jadi ketika orang ini punya hajat seperti syukuran atau pernikahan, mereka membayar
beberapa uang untuk mendatangkan kesenian ini. Jadi memang menjadi kesenian yang sifatnya tanggapan, gitu. Jadi didatangkan. Nah, karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID sehingga kerumunan itu dilarang, jadi mereka sampai sekarang vakum. Jadi Vakum. kasihan. Ya. Untuk Oke. ketoprak sendiri di Pati ada puluhan grup, tercatat sekitar 30-an. Dan itu semuanya dari Pati. Sehingga dapat dibayangkan betapa ini menjadi suatu keunikan tersendiri di saat pusat kelahiran ketoprak dulu di Surakarta dan Yogyakarta, yang ketoprak gedongan itu mulai meredup gitu. Yang ada pentas ketoprak di Jogja dan Solo, namun intensitasnya tidak sebesar yang di Pati. Dulu sebelum COVID itu dapat dikatakan bahwa setiap malam pasti di Pati itu ada ketoprak. Karena saking banyaknya hajat-hajat orang-orang yang memakai jasa ketoprak sebagai hiburan. Khususnya di bulan-bulan tertentu seperti Syawal, yaitu setelah puasa, lalu nanti sampai berhenti di bulan Muharram, karena itu ada pantangan untuk menggelar hajatan di bulan itu. Paling yang sepi hanya di bulan puasa dan bulan Muharram. Selebihnya cukup lumayan, gitu, dapat dikatakan lumayan. Ya, seperti itu. Itu satu keunikan dari, masih ada keunikan yang lain. Oke, ketoprak jadi identitas yang sangat kuat di Pati. Nah, Mas, apa yang identik dengan orang asli Pati, Mas? Silakan. Kalau yang identik, yang bisa dikenali paling gampang, paling mudah, itu adalah logat bahasa Jawa khas Pati. Itu yang paling dikenali dari orang-orang Pati ketika pertama kali bertemu. Jadi bahasa Jawa orang Pati untuk beberapa kosakata itu memang berbeda. Contohnya ada yang paling terkenal adalah gagego. Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya cepatlah gitu. Jadi nyuruh seseorang itu untuk cepat-cepat melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh si orang yang memerintah itu. Jadi mereka mengatakannya gagego. Itu salah satu yang paling identik dari orang-orang Pati. Itu pertama, identifikasi yang bisa dilakukan pertama untuk menandai bahwa orang ini adalah orang Pati. Seperti itu, Pak. Oke. Apakah logatnya orang Pati dan Kudus dan Jepara berbeda, Mas? Untuk istilah gagego ini memang agak untuk di daerah Pelatka gitu. Jadi namanya daerah Pelatka itu ada Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Grobogan. Jadi mereka cenderung beda, beberapa memang agak-agak berbeda. Kalau Blora biasanya mereka pakai cah, pilih cah gitu. Kalau orang Blora, kalau orang Rembang itu biasanya pakai ini banyak lehnya. Meskipun Pati itu juga mengenal leh. Leh itu kurang lebih artinya sih gitu. Gimana sih gitu. Nanti kalau di Jawa kan di daerah sini pilih gitu. Gimana sih? Nanti kalau di Kudus nanti pakai tah-tah, itu agak mirip-mirip orang Surabaya, orang Gresik. Ngono tah gitu kan. Kalau orang Jawa Timur kan seperti itu. Kalau di Kudus gitu tapi agak rendah gitu nadanya, mereka agak diturunkan sedikit gitu. Jadi tanpa bermaksud membandingkan dengan teman-teman yang Surabaya gitu. Tapi memang itu seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi ada kemiripan-kemiripan. Oke, Pantura ini. Pantura sebelah timur. Iya. Oke. Pantura sebelah ya Timur kan. Ya, timur. Oke, Mas. Kalau pekerjaan orang Pati kebanyakan apa, Mas? Apakah masih ada nelayan atau bagaimana? Ya, memang agak beragam. Cuma memang seperti wilayah lain yang sebagian besar itu adalah para
orang-orang yang bekerja di sektor agraria, pertanian memang itu yang paling banyak, terutama di lembah di lereng timur Muria dan selatan, lalu di sekitar pegunungan Kendeng itu mereka nelayan. Dan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar mereka ada juga yang kecimpung di dunia seni, terutama untuk ketoprak, dangdut juga ada. Lalu nelayan itu di sebagian wilayah yang punya pesisir seperti Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan itu yang berbatasan langsung dengan Rembang. Lalu yang paling utara itu ada Dukuseti dan Tayu. Dan beberapa wilayah yang dilalui oleh Sungai Juwana itu seperti sebagian wilayah Jakenan, ada beberapa yang menjadi nelayan. Tapi juga jumlahnya tidak banyak, masih banyak yang mereka kerja di sektor pertanian. Dan juga satu lagi untuk pemuda ini biasanya mereka pada merantau. Jadi para pekerja wira swasta dan sebenarnya mereka sukses. Sebagian besar mereka banyak yang sukses di tanah perantauan. Sehingga kadang-kadang mereka nggak kembali, sudah nyaman di perantauannya. Ya seperti itu kurang lebih. Oke, Mas. Apakah masih ada ritual di Kota Pati, Mas? Ya. Apakah masih ada ritual-ritual di Kota Pati, Mas? Mengingat perkembangan zaman, ya. Apakah masih ada misalnya kalau nelayan, kalau di daerah Babat itu ada larungan, nah misalnya begitu. Nah, kalau di sana, kalau di Pati, Wilujengan atau Selamatan itu apakah masih ada? Ya, berbicara soal selamatan, justru di sini malah ini cukup masih sangat dipegang teguh untuk soal ritual. Terutama memang sedekah. Kalau di sini nyebutnya sedekah laut. Jadi untuk para nelayan mereka melakukan sedekah laut sebagai ungkapan syukur atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Sedangkan para petani ini mereka mengadakan sedekah bumi. Kalau bahasa bahasa Jogjanya itu merti dusun. Jadi memang itu masih sangat diteguh. Dan kenapa kesenian ketoprak ini masih cukup digemari karena mereka mendekatkan diri dengan tradisi itu. Jadi setiap melakukan sedekah bumi dan sedekah laut, jadi mendatangkan hiburan ketoprak setelah upacara ritual itu seolah-olah memang menjadi suatu keharusan. Nggak afdol kalau belum mendatangkan ketoprak. Makanya dua hal ini menjadi hal yang berdampingan dan jalannya beriringan. Jadi itu salah satu penyebab bahwa ketoprak ini masih melanggeng gitu untuk di sini. Karena memang ya itu tadi tradisi itu masih dipegang teguh. Setidaknya 1 tahun sekali untuk sedekah bumi dan sedekah laut. Bahkan untuk beberapa daerah di Juwana, mereka kan ada yang punya sawah, ada yang nelayan. Jadi mereka melakukan ritualnya 2 kali, sedekah bumi dan sedekah laut. Jadi double. Seperti itu ada juga. Gitu. Jadi memang itu menjadi mindset kolektif dari masyarakat bahwa melakukan sedekah itu ya suatu keharusan. Gitu. Kalau mau hasil panen atau hasil tangkapan ke depan itu lebih bagus. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Saya masuk ke Instagram Anda ya, Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Kanjeng Nuki, tapi nanti dulu. Saya tanya ke sini dulu. Mas Anda mengatakan ini adalah SIMA, ya. Satu daerah menjadi tanah perdikan, bebas pajak. Oke. Ini adalah SIMA, mungkin ya, ini istilahnya SIMA modern untuk Pati adanya di sini. Nah, kok bisa hari jadi Kabupaten Pati ini ke 698, Mas? Kisahnya bagaimana ini? Iya. Baik. Ini sudah masuk ranah. Apakah masih jelas suara saya, Pak?
Jelas banget, jelas banget, jelas Oke. banget. Ya, ini sudah masuk ke ranah sejarah. Ya, ini suatu kenyataan yang memang perlu saya katakan bahwa saya pribadi memang kurang setuju dengan penetapan hari jadi Pati yang ke-698. Itu menurut saya sebagai orang yang gemar atau concern dalam bidang sejarah itu saya rasa kurang tepat. Karena yang diacu sebagai untuk patokan hari jadi Kabupaten Pati itu adalah prasasti Tuhan Naru seperti yang sudah saya katakan di dalam caption. Dan itu ada di Mojokerto. Sedangkan dari asal mula untuk mencanangkan hari jadi Kabupaten Pati itu karena ada kata-kata di situ Sang Rakyat Pati-Pati Pupakat. Dan itu diinterpretasikan dengan sedikit agak memaksa. Toh kok ada kata pati. Jadi ini langsung dihubungkan dengan pati. Jadi ini kurang tepat karena Sang Rakyat Pati-Pati itu merujuk pada nama pejabat, bukan nama tempat. Jadi menurut saya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kabupaten Pati. Jadi menurut saya itu agak dipaksakan. Dan itu latar belakang pengambilan dasar untuk hari jadi itu untuk meraih gelar Adipura Kencana. Jadi semakin tua usianya itu semakin bagus. Ini juga terjadi di daerah lain. Daerah lain itu juga seperti itu. Mereka cenderung senang yang lebih tua gitu kan, jadi bangga gitu. Wah, aku tua, saya tua. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Padahal dari segi kajian akademis saya dapat mengatakan bahwa itu masih perlu untuk ditinjau kembali. Nah, kalau menurut Anda, Pati ini bagian dari Kerajaan Demak atau malah mundur lagi Kerajaan Majapahit? Atau bukan sama sekali bagian dari kerajaan manapun? Ya, baik. Ini cukup pelik ya, pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab karena memang tadi menyambung soal hari jadi ya. Saya tidak menyalahkan tim hari jadi Pati karena saya mengakui sendiri bahwa untuk menemukan sumber tertulis yang berbicara soal gamblang soal Pati kapan dibentuk itu memang saya sendiri masih mencari sumber itu. Jadi susah. Tapi nggak apa-apa gitu untuk sementara. Ya setidaknya hari jadi yang ke-600 sekian itu bisa mempersatukan masyarakat Pati itu sudah bagus. Tapi secara tadi saya menggarisbawahi bahwa dari segi kajian akademis itu kurang. Dan saya sebagai orang akademis ya harus mengatakan kalau benar ya benar, kalau salah ya harus salah. Oke, kembali ke soal Pati bagian dari Demak atau justru malah Majapahit. Ini juga masih ada sisi-sisi gelap yang belum bisa terjawab itu soal Pati. Cuma kalau kebanyakan orang-orang ini merujuknya pada ini tulisan De Graaf sarjana Belanda yang dia memposisikan Bandar Jepara itu sebagai pelabuhan penting di masa Demak dan diasumsikan bahwa Pati ini dulu ya bagian dari Jepara, bandar yang disebut itu. Dan kemungkinan besar memang bandar-bandar penting itu ada di Jepara dan juga ada di Juwana, wilayah Pati sekarang. Jadi memang zaman Demak ini agak remang-remang, apalagi Majapahit itu malah sama sekali belum ada buktinya. Bukti yang jelas, meskipun juga beberapa ada yang menyaksikan itu ada ketika masa Pajang akhir hingga Mataram Islam yang awal. Jadi ketika diceritakan dalam babat kan ada Ki Penjawi Danang Suto yang dia mendapat hadiah dari Sultan Hadiwijoyo dari Pajang Bumi Pati setelah dia berhasil menumpas Arya Penangsang. Itu pun juga versi babat. Untuk keabsahannya sendiri juga beberapa sarjana meragukan soal babat. Jadi ya jawabannya
sekarang ya hanya sampai itu dulu karena memang Sampai itu dulu. belum bisa diungkapkan secara lebih banyak gitu soal ini. Untuk hari jadi pun juga ya hanya bisa diperkirakan. Saya rasa untuk Pati ini mungkin bisa dicari sejak tahun 1740 ketika pemberontakan geger pecinan itu yang Geger pecinan. ya, untuk Rembang mereka mendasarkan hari jadinya ke itu. Jadi geger pecinan tahun 1743 yaitu pemindahan pusat kota dari Lasem ke Rembang sekarang. Jadi itu dipakai hari jadi Rembang. Dan Pati saya rasa kurang lebih seperti itu. Okay. Mas, kalau di Pati ada kelenteng, Mas? Ada. Untuk Pati ada. Kelenteng tahun berapa kelentengnya? Tahu nggak? Untuk kelenteng itu yang banyak malah di Juwana. Di Juwana itu ada 3 kelenteng. Itu sekitar tahun 19-an. Jadi 1800-an. Dan itu selang beberapa tahun aja pembangunan kelenteng. Ya. Untuk di Pati malah hanya satu. Tapi untuk dari segi ukuran memang kelentengnya kecil-kecil, tidak sebesar yang di Lasem, yang di kelenteng-kelenteng wilayah lain. Itu kalau orang Muslim sekarang mungkin nyebutnya musola. Jadi kecil, kelenteng yang kecil. Iya. Oke. Oke, ini Mas. Kantor Kecamatan Jakenan. Ya. Ya. Monggo silakan kalau ada yang bisa diceritakan di sini. Ya, ini juga salah satu bentuk peninggalan sistem administrasi kolonial ya. Jadi ada kabupaten, lalu ada kawedanan. Jadi semacam dia itu membawahi beberapa kecamatan sekarang. Lalu di bawahnya baru ada kecamatan dan lalu ada kalurahan. Seperti itu. Jadi memang ini sekarang berubah menjadi kantor kecamatan. Kalau dulu itu namanya kantor kawedanan. Jadi itu salah satu peninggalan kolonial yang ada di Jakenan. Juga ini ceritanya juga sampai sana karena sumber tertulisnya juga cukup minim gitu. Sehingga memang saya tidak berani bicara banyak-banyak soal ini karena memang ya itu sumbernya kurang. Sementara hanya itu saja. Memang itu warisan administrasi Belanda. Ya itu buktinya bangunan wes gitu. Oke, berarti ini masih bangunan Belanda ya? Ya masih utuh, cukup bagus dan dirawat cukup baik. Oke. Ini saya ke sini Mas. Nah, monggo silakan diceritakan. Ini apa? Cerita. Nah ini kelenteng kan. Ya ini yang sudah saya bahas. Ini kelenteng yang cukup muda. Jadi dia ada dari 3, yang paling tua itu ada di selatan, yang ada di Teluah. Yang part 1 itu yang di Teluah itu yang tertua yang saya bahas. Ini yang paling justru dia yang ini yang paling muda. Dia ada di tengah. Kalau lewat jalan Rembang Pati itu ada di pinggir jalan di sebelah timur jembatan Juwana itu ada kelenteng ini. Dan ini saya rasa ini tidak asli lagi karena ada bangunan-bangunan baru. Oke, ada bangunan-bangunan baru. Iya. Dan ironisnya gini, kelenteng di Juwana itu sayangnya jamaahnya yang tidak ada. Oh, oke. Jadi kata Pak Tommy yang jaga kelenteng ini, mereka hanya mengandalkan jamaah yang kebetulan lewat dan sembahyang. Jadi jamaahnya sedikit, bahkan hampir tidak ada. Menarik sekali. Ya, seperti itu. Oke, Mas. Ya, tapi gimana? Tapi kalau hari Imlek itu rame. Jadi ramenya setahun sekali untuk kelenteng. Setahun sekali. Itu khas sekali di Juwana itu. Pasti banyak yang nonton. Tapi karena pandemi juga ya gitulah. Jadi Iya. pandemi Ya, memang ya. Kita nggak usah ngobrol tentang pandemi, Mas.
Baik, siap. Oke, kompleks makam Adipati Pragola. Mungkin ini ada yang hubungannya dengan yang ditanyakan Kanjeng Nuki. Tapi silakan Mas, silakan. Kanjeng Nuki tadi tanya soal Kanjeng Nuki tanya, nanti saya mau tanya ke Mas Rizal. Di Pati, di mana tempat dianggap utama secara sejarah dan budaya, mengingat awal dari Pati, kalau tidak salah dari keberadaan Ki Penjawi dan kejadian Pragola 1 dan 2. Adakah semacam situs keraton atau pusat pemerintahan kuno zaman pasca era Pajang? ya, Silakan. baik. Nanti sambil menjawab ya. Untuk Pragola ini yang di Pati itu ini Pragola yang 2. Jadi ini anaknya Pragola 1. Untuk Pragola 1 itu yang terkenal dengan Adipati Joyokusumo. Yang sekarang namanya diabadikan jadi stadion di Pati, Stadion Joyokusumo. Dan Adipati inilah yang dia terlibat dalam, ya meskipun anaknya ini juga melanjutkan konflik bapaknya dengan Mataram. Tapi untuk Pragola 1 ini saya juga nggak habis pikir gitu. Kenapa kok Pragola 1 itu makamnya di Semarang? Makamnya itu ada di bukit yang bernama Gunung Pati. Ada di kota Semarang. Ini yang Pragola 2 ya. Ini di Pati, di Kecamatan Telogowu, di dekat Sendang Sari. Ini juga ya saya sedikit agak kurang berani. Sebenarnya kurang berani mengatakan bahwa ini makam Pragola 2. Tapi memang masyarakat sana meyakini itu bahwa makam Pragola 2. Karena saya melihat pola-pola umum dari makam pembesar itu mestinya dia ada di paling atas. Jadi kan dia kalau makam-makam kuno itu pasti dia di tempat yang agak tinggi. Dan biasanya yang paling suci, yang paling besar kedudukannya dia ada di halaman paling belakang yang paling tinggi. Nah ini malah dia berada di teras yang paling rendah. Jadi agak kurang ini. Dan juga ini untuk pagar yang mengelilingi itu juga baru. Itu bukan bangunan lama, jadi jangan terkecoh dengan itu. Justru yang menarik itu ada reruntuhan bata di sekitar pagar-pagar makam itu. Dan itu justru yang saya curigai bahwa ini ada fungsi yang sebelum sekarang dipercaya sebagai makam. Dan itu yang justru harus kita ungkapkan, perlu sentuhan tangan dari penelitian arkeologi untuk membuktikan. Nah ini contohnya, ini ada reruntuhan bata yang ditata sedemikian rupa hingga menjadi makam. Dan itu berserakan, dibiarkan begitu aja. Dan salah satu untuk menandai bahwa dia ini kuno, itu ada ukurannya yang cenderung lebih besar daripada bata sekarang. Ini juga baru untuk teras-teras ini, saya rasa itu juga baru. Sehingga memang agak sulit kalau orang awam ke sana pasti menganggapnya oh ya ini pasti lama. Beda dengan mata orang yang senang dengan bidang-bidang seperti itu, pasti mereka dapat membedakan yang mana yang tua, yang asli, mana yang bukan. Tapi ya kembali lagi, ini juga menjadi identitas dan kebanggaan bersama. Kita ambil saja nilai positifnya bahwa kita punya leluhur yang besar, yang dia perwira gitu. Karena wilayah pesisir yang terkenal ada konflik dengan Mataram itu salah satunya ya Pati. Meskipun secara garis keturunan mereka saudara seperguruan dari garis Ki Pemanahan dan Ki Penjawi itu. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan lagi. Nah, oke, situs Sawah Candi. Monggo Mas, silakan. Ya, Sawah Candi ini nggak jauh dari makam ini, sekitar 200 meteran. Tapi dia benar-benar ada di tengah sawah. Jadi aksesibilitasnya sulit. Dan kalau nggak tanya, masyarakat situ pasti nggak pernah ketemu. Itu pun juga nggak, kita harus ada masyarakat yang sedang di sawah.
Jadi kalau ke sana itu mungkin bisa pagi atau sore di mana para petani itu di sawah. Jadi kita bisa tanya. Tapi kalau siang-siang itu biasanya nggak ada orang. Jadi kita nggak akan ketemu. Kecuali memang sebelumnya kita sudah ke sana. Dan ini juga jangan tertipu dengan tumpukan bata ini karena itu disusun juga baru gitu. Sebenarnya bentuknya seperti apa juga nggak dapat. Menurut beberapa informasi yang saya dapat oleh para petani yang punya sawah di sekitar itu, dulu memang ini ada gundukan tanah yang itu memuat berserakan gitu bata kunonya. Tapi karena ya itu biasa itu ditata sehingga seperti yang tampak di foto itu. Tapi sebenarnya bentuknya seperti apa juga tidak diketahui. Nah, dulu memang hanya gundukan itu di mana ada bata-bata yang berserakan. Tapi sekarang ditata. Gitu. Jadi malah menyebut sawah candi secara tidak langsung kan itu mengatakan bahwa itu adalah candi. Dan memang umum bangunan yang berasal dari masa Hindu Buddha itu disebut candi, padahal tidak semuanya. Ya seperti itu. Salah satu kekunoannya ya tadi ukuran batanya yang cenderung besar. Ini digambarkan skala saya itu 50 cm. Jadi panjangnya sekitar 30 cm kali 20 cm dengan ketebalan 5 cm. Jadi besar batanya. Itu salah satu identifikasi untuk melihat kekunoan dari situs ini. Cuma ya itu memang tidak jelas. Ya, situs candi, situs sawah candi, ini orang-orang masyarakat desa mengatakan situs sawah candi, benar? Iya, itu nama yang diberikan oleh masyarakat sana. Ya. Tapi dusunnya kebun dalam ya? Dusunnya itu dia ada di perbatasan. Jadi sebagian orang mengira bahwa itu bagian dari desa Taman Sari. Dusun Dukuh Sani, desanya Taman Sari, dan kecamatannya sudah masuk ke Logowungu. Dan sebagian juga dia ada beberapa yang mengatakan ini ada di Dusun Kebon Dalem, kelurahannya Sidokerto, kecamatannya Pati Kota. Jadi memang itu ada benar-benar di perbatasan di tengah persawahan. Oke. Ya. Kemungkinan kan bisa juga ini Mas, apa itu? Aduh, kok istilahnya lupa tadi. Sima. Ya, untuk mengatakan sima atau bukan kan itu harus juga ada buktinya. Minimal ada prasasti. Cuma ini sayangnya memang sumber tertulisnya tidak ketemu. Adanya ketemu pun justru malah akan semakin banyak yang bisa diungkapkan dari sini. Iya. Oke, tetapi ini bukan cagar budaya ya, Mas ya? Ini sudah pernah didatangi oleh BPCB Jawa Tengah, kalau nggak salah. Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Dari segi karakter bata, ukuran bata itu, ya ini berpotensi menjadi cagar budaya. Cuma kan sesuatu benda itu bisa dikatakan cagar budaya kan kalau sudah ditetapkan, ada surat keputusannya. Tapi setahu saya belum ada keputusannya, jadi belum ditetapkan. Dan itu sepertinya baru menjadi inventaris gitu, belum dipertimbangkan. Karena untuk penetapan cagar budaya kan harus ada prosedur-prosedurnya yang harus dipenuhi untuk menjadi cagar budaya. Mas, di sini ada kendi, Mas. Berarti masih ada ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat, betul nggak? Ya tadi siang saya baru dari sana juga. Masih ada kendinya itu. Nggak hanya kendi, ada dupo, juga kadang ada kembang juga. Jadi memang ya seperti itu. Respon masyarakat sekarang kan kalau ada gini kan itu tempat leluhur. Jadi ya saya rasa itu di semua tempat juga seperti itu. Tidak terkecuali dengan sawah candi. Karena ini memang banyak didatangi orang. Nggak banyak sih, tapi memang sering didatangi orang di malam-malam tertentu biasanya. Saya juga kurang tahu tuh malam harinya apa, tapi memang ini sering didatangi orang.
Oke, ya. Lanjut, Mas. Nah, silakan. Situs Pomahan Ajar. Ya. Apa ini sebetulnya? Situs apa ini, Mas? Ya, ini juga 11-12 dengan Sawah Candi. Cuma kalau dari saya lihat dari segi bahasa, Pomahan Ajar. Pomah itu kan semacam rumah atau tempat ajar itu untuk belajar. Itu kan jadi ini semacam kayak perguruan kalau dilihat dari segi bahasanya. Cuma ini juga penumpukan bata ini juga baru dan ini kondisi ini yang terbaru yang saya amati ya itu sudah benar-benar rusak. Kemarin itu sempat ditambahin atap dari ijo ya, entah siapa yang nambahin, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu tinggal kayunya aja itu masih tersisa. Tapi dulu ada dan bersih. Ini benar-benar di tengah perkebunan kopi dan juga aksesibilitasnya jauh lebih susah daripada Sawah Candi. Saya itu untuk menuju sana itu 2 jam. Padahal kalau seandainya sudah tahu, itu bisa 15 menit, setengah jam itu udah sampai. Saking sulitnya akses, karena benar-benar berada di tengah kebun kopi yang ratusan hektar. Nah, Mas, ini di gambar ada terakota, Mas. Terakotanya ada kakinya, Mas. Sudah lihat? Ya itu juga ya kita hanya sebatas bisa ngomong kalau itu terakota kaki. Itu juga belum tentu sebuah arca karena nggak ketemu utuhnya gitu. Nanti kalau asal ngomong kan malah nanti memberikan informasi yang salah. Oke, oke. Jadi itu ya sebatas terakota bentuknya kaki. Entah atasnya gimana kan nggak ketemu, cuma ketemu kakinya aja. Iya. Oh, nah ini Mas, Anda masih menemukan ini, serpihan ini, Mas? Yang mana? Yang gerabah itu ya? Bukan, udah ganti saya. Keramik ya? Ya, itu keramik juga belum tentu juga itu dari situ. Itu kalau saya lihat itu jenisnya seladon, itu keramik masa-masa dinasti Sung, jadi sekitar abad 11 sampai 12 kalau saya nggak salah. Saya udah agak lupa soal keramik. Ini jelas seladon, itu warna hijau mentah, ada pecah-pecahannya itu memang ini khas Cina, ini keramik Cina. Besar kemungkinan. Ini juga kalau Vietnam itu kemungkinannya agak kecil karena seladonnya Vietnam itu beda dengan seladonnya Cina. Jadi itu salah satu ya bentuk serpihan dari keramik Cina. Iya, iya, iya. Oke. Hanya ini saja yang ditemukan berarti ya? Banyak ada gerabah-gerabah itu yang di bawah itu kan banyak sekali itu gerabah-gerabah. Nah ini juga nggak tahu ini apa sebenarnya juga kan. Itu entah bagian dari atap atau bagian tubuh kan tidak tahu karena konteksnya sudah hilang. Konteksnya udah hilang. Iya. Soalnya kalau untuk seperti ini kita harus konteksnya harus asli biar kita bisa melihat asosiasi benda itu berkonotasi dengan apa. Oke, oke. Saya lanjut, Mas ya. Iya, monggo silakan. Oke, Candi Kayen, Mas. Silakan. Ya, ya ini Candi Kayen. Ini yang ada di bagian selatan di dekat pegunungan Kendeng Kayen ini. Nah ini yang salah satu yang cukup masterpiece gitu untuk peninggalan masa klasik. Jadi saya menyebut Hindu-Buddha itu adalah masa klasik. Jadi ini diketemukan secara tidak sengaja ketika penduduk setempat menggali fondasi untuk membangun sebuah musola. Itu kan ada rumah kan itu musola itu. Dan sebagian dari fondasi candi itu masuk di teras musola itu bisa dilihat. Gitu. Jadi ini satu bukti kuat yang menandakan bahwa Pati ini juga mengalami masa klasik, masa Hindu-Buddha. Iya, iya. Nah, Mas, Kayen itu artinya apa, Mas? Kayen.
saya juga kurang tahu ya kalau Kayen. Itu juga penyebutan itu kan pasti berubah. Tapi untuk kosakata yang mungkin saya masih perlu banyak belajar soal ini. Saya terus terang kurang tahu soal apa sih sebenarnya arti Kayen. Seperti itu, Pak. Jadi ya mohon maaf bila kurang menjawab. Ya, ini kalau Candi Kayen itu kalau dilihat dari penemuan arcanya itu kan ada arca Mahakala. Jadi Mahakala itu salah satu perwujudan dari Siwa yang dia bertugasnya menjaga sesuatu dari malapetaka. Jadi dia bagian wujud dari Siwa sehingga diinterpretasikan bahwa candi ini sifat keagamaannya adalah Hindu aliran Siwa khususnya. Ya bisa dilihat itu terpendam sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Oke. Nah, kalau kelenteng ini, Mas, Ya, kelenteng apa ini? Kelenteng Chongfu Miao. Tungfu Miao. Ya Ya. ini yang satu ada di desa Teluah, Kecamatan Juwana. Jadi ini di Juwana pinggiran, bagian paling selatan. Tapi kalau dilihat konteksnya dengan Sungai Juwana itu memang kelenteng itu ada di sepanjang Sungai Juwana yang membelah Juwana menjadi bagian timur dan barat. Ini yang diidentifikasikan yang paling tua. Tapi untuk ukuran juga kurang lebih sama. Kelentengnya memang tadi saya katakan kelentengnya memang kecil-kecil ukurannya. Oke, berarti kelenteng ini ada di dua sungai, betul ya? Ada dilalui oleh Sungai Juwana. Satu sungai saja. Oh, satu sungai saja. Ya, Oke. Sungai Juwana itu sungai yang paling besar. Berarti yang ada sungainya di depan kelenteng atau di belakang kelenteng? di depan, agak jauh. Depan. Oke. Ya. Oke, saya Dan mengerti. sekarang yang justru menjadi ikon terbaru untuk Teluah ini di depan kelenteng itu ada masjid. Jadi kelenteng ini berhadapan-hadapan dengan masjid. Jadi kalau sampai sana itu nuansa toleransinya itu dapat dirasakan. Dan di belakang masjid itu baru ada Sungai Juwana yang membelah Juwana. Oh, oke. Ya. Dan Tapi juga ya. dan Tapi juga ya gimana? Dan juga ada sisa-sisa rumah-rumah kuno etnis Cina yang dulu ada di Juwana. Jadi memang pola pemukiman ketika etnis Cina datang di Juwana itu memang pola pemukimannya memanjang mengikuti Sungai Juwana. Iya. Kalau pecinan dengan kampung Arab kan mestinya bersebelahan biasanya, Mas. Di mana-mana. Iya. Oke. Apa spesialnya ketupat atau lepet ini, Mas? Ya, itu menjadi ini tradisi Lebaran yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sini itu adalah adanya ketupat dan lepet. Jadi itu memang ada filosofisnya. Kalau kupat itu kan ngaku lepat, jadi mengaku salah. Jadi ini ya sebenarnya ada kaitannya dengan Idul Fitri gitu kan, di mana kaum Muslim itu saling bersilaturahim, dia saling memaafkan kesalahan satu sama yang lain, dan dirayakan dengan makan ketupat. Lalu ada sebagai makanan penutup itu ada lepet, itu artinya dilerep sing rapet. Jadi semua kesalahan itu ditutup serapat-rapatnya, jangan diungkit-ungkit. Kita sudah membuka lembaran baru di bulan Idul Fitri, seperti itu kurang lebih. Jadi itu tidak hanya sekedar makanan, tapi memang diciptakan untuk diambil pelajarannya di sana. Dan memang tidak banyak masyarakat yang taunya ya wes makan ketupat, lauknya opor, enak wes gitu aja. Tapi tidak tahu bahwa di balik ketupat itu ada makna yang bisa diambil. Nah ini saya angkat kembali sebenarnya apa sih esensi dari
bodo atau lebaran ketupat dan lepet itu. Oke. Nah, ini dianggap kuno, membosankan, dan ketinggalan Ya, zaman. ya. Monggo, silahkan ketoprak. Ini memang ketoprak ya. Tadi saya Oh, sudah oke. banyak di Berarti, depan. ya, Mas, berarti setiap ketoprak mesti ada layarnya di belakangnya begitu, Mas ya? Iya, ketoprak sekarang ya di Pati yang menjadi khas itu adalah dia membawa properti sendiri. Seperti Hmm. spanduk dan layar di depan itu macam-macam. Kalau yang di situ kan itu ada, itu digambarkan sebagai taman. Di situ ada dayang-dayang yang sedang menghibur seperti itu. Nah di sini kekuatan ketoprak Pati sekarang itu ada di dayang-dayang yang menyanyi. Kalau ketoprak dulu tahun 70, tahun 80 itu nyanyinya ya lagu-lagu Jawa, tembang-tembang kuno, tembang-tembang gede, tembang-tembang mocopat. Cuma kalau sekarang memang ada tambahan, dia ada musik dangdutnya, dangdut masuk, pop masuk, lagu barat pun masuk, dan itu menjadi daya tarik. Ya ini menjadi ciri khas ketoprak di pesisir, terutama di Pati, Rembang, Kudus, Jepara, Blora, dan Grobogan. Wow. Ya, ini yang foto ini dari Cayomudo, itu grup ketoprak yang paling awal di Pati, itu tahun 1950-an. Dan sekarang Mbah Kabul itu yang jadi pimpinan, itu masih hidup sampai sekarang. Dan sudah sepuh tapi masih eksis. Ya, Wow, itu menarik sekali. satu apa ya yang tidak ada di daerah lain kalau di Pati. Wong teman saya yang Jogja itu ketika saya kan memang kebetulan hobi saya nonton dulu sebelum pandemi. Saya bikin story WhatsApp itu pun di komen, di tempatmu kok masih ada ketoprak ya? Nah, gitu. Jadi memang ini menjadi nilai jual untuk daya tarik di Pati. Bahkan ada beberapa yang nyebut bahwa Pati ini adalah surganya ketoprak. Surganya ketoprak. Ya, ya saking banyaknya grup yang ada di situ. Ya. Bahkan untuk pemain-pemain dari dulu seperti Tobongan, Siswa Budaya Tulungagung itu juga beberapa pemainnya sekarang ikut ketoprak Pati karena memang yang masih menyajikan ya Pati. Ada juga yang dari Solo, dari Sragen. Jadi tidak hanya menghidupin ekonomi masyarakat Pati, tapi orang-orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesenian itu juga ikut kecipratan dengan adanya fenomena ini di Pati. Wow. Menarik sekali ini. Saya pikir ketoprak itu sudah hilang loh, Mas. Ya, kalau di tempat lain memang hilang. Iya. Kalau mau lihat ketoprak yang masih tersisa, ya itu di Pati. Di Pati. Jangan kaget kalau lihat ketoprak di sini. Karena memang beda dengan ketoprak pesisiran. Mereka cenderung untuk di sini memang cenderung menyajikan hiburan yang lucu. Banyak lucunya, banyak nyanyi-nyanyinya. Di sini memang seperti itu. Beda dengan Jogja dan Solo yang memang mereka cenderung pakem. Iya. Ya udah, adegan pertama jejer gitu. Keluar raja dan punggawa-punggawanya nanti bicara soal tata negara yang pakai bahasa yang berbelit-belit, yang daki gitu katanya kan. Tidak semua orang paham. Tapi memang untuk orang-orang beberapa kan ada juga yang aliran ketoprak garis keras gitu saya katakan. Mereka nggak senang dengan gebrakan ketoprak pesisir ini. Gitu. Jadi ada aliran yang lebih senang ketoprak Pati yang tahun 80, tahun 90. Kalau saya sendiri pun juga senang kalau nostalgia ketoprak Pati di tahun 80. Itu memang sangat berbeda dengan yang sekarang. Cuma sayangnya memang nggak ada videonya, cuma saya bisa mendengarkan beberapa bekas kaset pita yang masih dapat saya selamatkan. Oke. Ya. Menarik sekali. Pantura ini lebih bebas, Mas. Pesisir ini lebih bebas daripada Mataraman. Iya. Itu sejak zaman dulu memang seperti itu. Ya, termasuk batik ya. Iya, masuknya budaya itu kan karena ada perdagangan laut, justru malah Pantura ini menjadi pintu masuk sebelum ke pedalaman.
Termasuk batik juga kan karena memang Pantura ini multi etnis gitu. Jadi mereka dipengaruhi kayak batik lasem itu kan pengaruh Cinanya cukup kuat. Batik Bakaran di Juwana itu juga pengaruh Cinanya cukup kuat, terutama di pewarnaan yang merah-merah terang gitu, warna-warna kuning gitu kan nggak ada di batik Solo dan Jogja yang mereka cenderung gelap seperti sogan coklat, hitam, dan putih. Nah, Mas, kalau Pati sendiri ada batiknya, Mas? Ada batik Ada Bakaran, itu Bakaran. di Juwana juga. Bakaran Wetan dan Kulon. Oh, Desainnya oke. Bakaran, iya. Dan ketoprak ini juga dari Bakaran, ini Bakaran Kulon. Oke, Ini oke. tonggak awalnya memang dari sana. Itu yang paling terkenal. Lalu di Juwana itu juga ada batik namanya Lokcan, itu batik Cina. Cuma sekarang memang agak sudah tidak produksi lagi. Lokcan namanya. Itu batik Cina. Penjualannya malah di Bali. Walah, Pasar di Bali. pasarnya. Cuma sekarang memang mati dan sayang sekali gitu. Bakso dan mie ayam, salah satu kuliner di hari Lebaran. Itu konten pertama saya, ya itu kan sedikit cerita. Sebenarnya saya Iya, menceritakan bangunan kuno yang ada di belakangnya. iya. Oke, pintu gerbang, Mas, silakan. Ini di mana ini? Ini juga di Pati, ini Aha. dekat pusat kota, ini di Kecamatan Margorejo, Desa Muktiharjo, Dukuh Rendule. Ya, kalau mau lebih banyak tahu soal ini, silakan ditunggu skripsi saya. Ya, skripsi saya ini. Oke. Oh, wow, cantik ya. Wah, Ya, ini masuk ukiran Majapahit ada di sini nih, Mas ya. ya. Bapak sudah mengidentifikasi awal bahwa itu memang karakter gaya seni Majapahitan. Cuma memang Oh, ada beberapa kesenian yang itu kental dengan nuansa Islam. Jadi ini ada percampuran-percampuran. Gitu. Islamnya di mana, Mas? Di sini? Coba sayangnya tidak ke foto ya. Jadi di Oh, tidak ke bagian atas itu foto. di bagian atas itu ada kala namanya. Aha. Itu disetilir. Jadi kayak disamarkan kan kalau Islam kan dilarang menggambar makhluk hidup ya. Iya, iya, iya. Jadi kan kalanya disetilir dan itu Islam sekali. Dan ada sayap ini. Ini kan bentuk-bentuk sayap gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu kan Islam sekali. Itu Ini ya. kalau Bapak ke makam Sunan Bonang Mhm. atau di makam Sunan Muria atau di makam Sunan Bayat di Klaten itu ada di pintu masuknya sayap-sayap seperti itu. Iya, borak ya, Bro? Ya, itu melambangkan surga dunia atas. Oke, oke. Oh, ini ini pintu gerbang ada di kota Pati? Iya, ada di dekat kota, tapi bukan secara administrasi sudah bukan masuk wilayah Kecamatan Patinya, tapi itu di Tapi ini Kecamatan. kuno berarti ya? Iya, kuno. Itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi oleh BPCB Jawa Tengah. Oh, oke, oke. Cuma memang untuk penulisnya memang kurang banyak. Sejauh ini memang, ya ini, lagi-lagi ketoprak itu membawa peran dalam. Jadi kisah pemboyongan Gapura ini dari Majapahit ke Pati itu dikisahkan dalam cerita ketoprak. Ketoprak. Ya. Ah, Cuma memang kalau dilihat dari segi akademisnya memang masih dipertanyakan. Tapi setidaknya masyarakat tahu gitu bahwa objek ini asal usulnya gini. Meskipun dari segi kebenarannya masih banyak harus dibuktikan. Jadi ketoprak itu kayak dia itu apa ya, pelestari tutur-tutur kuno, cerita-cerita tutur. Karena kebanyakan mereka ngambil ceritanya itu dari folklore lokal. ya, 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 Seperti dari asal usulnya Pati gimana gitu. ya. Wah, ini cantik sekali nih. Ya. Oke, makam Cina ini, Mas. Silakan. Mas. Makam Cina itu ada di Juwana juga.
ini yang saya buat saya terheran-heran itu bentuknya. Saya pertama kali melihat itu kagum sekali bentuk bungpai yang seperti itu saya jarang sekali melihat. Oh, seperti rumah ini ya? Ya, seperti rumah tradisional gitu kan. Iya. Ada bagian utamanya, lalu ada sayap kanan kiri, gandok kalau dari bahasa Jawanya. Itu kan dan juga ada terakota segi berapa itu? Heksagonal itu dari terakota. Itu juga Hmm. untuk lantainya. Dan di Juwana itu ada sekitar 4 komplek bom Cina. Dan ini salah satu yang masih tersisa. Yang satu itu malah sekarang sudah menjadi pasar Juwana sekarang. Itu benar-benar sudah hilang bomnya. Udah hilang. Ini memang ini yang harus saya wanti-wanti untuk segera ditangani karena kondisinya sudah cukup retak-retak, sudah memudar. Tapi saya juga belum tahu ya ini milik keluarga siapa karena saya tidak punya keterampilan untuk membaca aksaranya. Oke, Mas, itu dari Santung itu. Dari Ya, wah mungkin Bapak bisa membantu saya untuk membaca itu. Oke, Mas. Nah, Anda mau menulis tentang pintu gerbang itu, Mas, ya, untuk skripsi Anda. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Anda jurusan apa, Mas? Ya, saya prodinya arkeologi. Arkeologi, oke, oke. Di mana itu? Di UGM. Oh, di UGM, oke, oke. Tapi Anda sekarang di Pati ini? Ya, ini di rumah kan kuliahnya kan online. Oke. Berarti Anda mengatakan bahwa adminnya Anda, anggotanya Anda, pendirinya Anda. Ya. Nah, Anda menyoroti Pati sebagai objek penelitian juga. Ya. Oke, semoga anggotanya bertambah, Mas. Ya, amin. Ya, ini yang mau saya kerjakan itu justru nambah anggota dan juga nanti ada diskusi-diskusi yang lebih lanjut membicarakan soal cagar budaya di Kabupaten Pati. Ya. Ya, kan baru beberapa bulan toh Pak, sejak baru April lalu kan. Ini baru September kan belum ada 1 tahun. Ya. Oke, sukses selalu Mas. Nanti kalau tulisannya sudah selesai, nanti saya interview lagi. Ya, baik Pak, monggo silakan. Oke, matur nuwun Mas. Nggih, Pak. Keren Mas Rizal katanya Kanjeng Nuki. Makasih Kanjeng. Oke, matur nuwun. Selamat sore Mas.